Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, di segmen sebelumnya ada ibu dari Lampung bertanya tentang kondisi adiknya yang sudah menikah dengan suaminya. Adiknya melayani dengan baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan pendidikan dan juga perhatian kepada anaknya, sudah menjadi luar biasa lah ya. Tapi sang suami tetap memilih untuk menambah pasukan di rumah, ya kan, alias dimadu. Nah, dengan alasan, bahkan dengan ancaman, kalau kamu tidak setuju, kamu akan saya ceraikan. Dan akhirnya mau tidak mau, istrinya setuju karena mungkin masih ada tanggungan kecil kali, masih ada anak. Berjalannya pernikahan dengan dua istri, awalnya mungkin keadilan didapatkan, siang malam jatah semua terpenuhi dan didapatkan, baik lahir maupun batin. Nah, tiba-tiba di beberapa waktu kemudian sudah tidak ada lagi tuh kedamaian, keadilan, kebahagiaan, dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Apakah dengan bercerai itu adalah pilihan terbaik? Karena bercerai kan Allah tidak suka. Tapi kalau dilanjutkan pernikahannya, dia merasakan tidak mendapatkan kebahagiaan dan merasa tertekan dalam menjalani pernikahannya dengan dua istri ini. Nah, Pak Ustadz, bagaimana? Apakah Pak Ustadz mau menampung istrinya ya? Baik, Bu. Bu. Kita berikan doa terbaik untuk ade dari Mas Aini. Mudah-mudahan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang sabar, perempuan yang ahli surga. Amin ya robbal. Menjadi suami yang memiliki dua istri itu berat dalam hal berbuat adil. Adilnya dalam hal apa saja? Kata ulama, adil di situ pertama adil dalam nafkah, yang kedua adil dalam jatah bermalam, yang ketiga adil dalam perasaan. Bukan perasaan, adil dalam pelayanan. Tadi adilnya dalam 3 ya Bu ya. Adil dalam apa tadi? Nafkahnya, adil dalam jatah bermalam, adil dalam perlakuan. 3 nih. Melihat cerita dari adanya Ibu Mas Aini, 2 bulan pertama jatah malam aman, nafkah aman, perlakuan aman. 2 bulan seterusnya jatah malam tidak aman, uang tidak aman, begitupun perlakuan tidak aman. Lagi-lagi di sini tugas sebagai seorang suami yang punya istrinya 2 harus berlaku adil dalam hal yang 3. Udah mah dari suaminya nggak adil, ada kompor dari istri kedua. Yang tadinya dia orang pertama di situ tergeserlah oleh orang kedua. Ini Ustadz bagaimana? Sedangkan kalau saya mau minta cerai, abghadul halal indallah at-thalaq. Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tapi saya bagaimana Ustadz kondisinya? Kalau kondisi adiknya si ibu sudah masuk kategori terzolimi, seorang istri boleh menggugat cerai. Kalau kondisinya sudah terzolim, tidak dinafkahin, tidak dilayanin, tidak diorangin. Kan gak diorangin ya Bu ya? Giliran ke yang kedua, sayang aku, cinta aku. Sedangkan istri pertamanya di situ nggak diapa-apain. Ngapain sih kamu? Harusnya kamu itu jadi yang pertama tuh ngerti. Kamu tuh udah lama merasakan kasih sayang dari aku. Dia tuh baru. Kamu ngerti dong. Nih ini udah nggak bener kalau begini. Makanya Kang Bedu harus kedua-duanya sayang. Kesini bilang sayang, kesini bilang. Kok ke saya katanya?
Harus dua-duanya bilang saya. Maksudnya Kang Budu punya 2 nih. Misalkan ya ini misalkan ya. Misal contoh. Orang terjakanya bener Pak Ustaz. Enggak, contoh. Orang tahu dong niat saya. Astagfirullah. Isinya nonton ntar ya. Itu dicatat sama malaikat Kang Budu. Hah? Dicatat sama malaikat. Amin Bu. Amin. Bingung saya jadinya. Intinya begitu ya untuk adanya Ibu Mas Aini. Kalau sudah kategori terzolimi silakan. Iya, semoga rumah tangga Ibu Mas Aini adiknya terutama ya bisa mendapatkan kebaikan atau kembali harmonis lagi. Betul. Walaupun dengan istri yang kedua. Walaupun ada istri kedua ya maksudnya. Betul. Kalau seandainya harus nasib berkata lain, mudah-mudahan itu juga adalah pilihan yang terbaik. Iya, ya, betul. Apapun situasinya, apapun pilihannya, mudah-mudahan itu adalah yang Allah berikan yang terbaik untuk. Betul sekali. Ya Ibu. Intinya semua bisa diperbaiki. Oke, tepuk tangan buat Ibu Mas Aini. Terima kasih Ibu. Dan Ibu tolong dari jamaah tausiah dari Ustaz kita bahwa sebagai para istri harus mengerti bahasa cinta suami. Jangan pernah salah arti terhadap perhatian yang suami berikan tiba-tiba. Bisa saja memang suaminya memang lagi pengen sayang sama istrinya atau mungkin sedang ingin memperbaiki diri agar suami benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Dan ingat tadi Bu ya bahwa ada beberapa karakter bagaimana suami memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada ibu. Ada dengan cara sentuhan fisik, dielus, dipeluk, dikecup. Ada yang dengan cara memberikan ucapan, rayuan, pujian. Ada yang dengan cara memberikan hadiah. Ada yang dengan cara memberikan pelayanan, dilayani semua. Ibu baju kotor dicuciin. Baju ibu pengen makan dimasakin, ibu pengen mandi dimandiin, pengen sholat disolatin, semua dilayani ibu ya. Bahkan ada yang dengan cara memberikan hadiah dari maksud ya, kejutan seperti itu ya. Itulah tadi bagaimana agar rumah tangga kita berjalan dengan baik dan suami menjadi ladang pahala buat kita, bukan lagi mesti mencetak uang tapi menjadi ladang pahala buat kita agar para istri benar-benar bisa menjadi wanita yang soleha, istri yang soleha dan menjadi calon bidadari surga berkat berbakti kepada suami. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustaz, boleh dipimpin doanya agar apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan segala doa, hajat dan keinginan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala langkah kami, nilai kebaikan apa yang kami kerjakan, dan mudah-mudahan suami-suami kami menjadi suami yang bertanggung jawab, suami-suami yang soleh. Ya Allah, jadikan pula istri-istri kami menjadi istri-istri yang solehah. Ya Allah yang maha satu dan maha mempersatukan, pereratlah persatuan di antara kami, jangan jadikan perpecahan di antara kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kita masih membahas tentang bahasa cinta ayah ya ayah. Mungkin kalau kita melihat banyak ayah-ayah yang terlihat sederhana. Tapi ternyata ayah adalah orang-orang yang biasa tapi dengan kemampuan yang luar biasa. Ya bayangin aja ayah. Kita tanpa sadari dengan sebagai tulang punggung bisa menghidupi istri dan anak-anaknya yang dengan kalau bisa dibilangnya penghasilan mohon maaf penghasilannya pas-pasan tapi bisa menghidupi anak sampai kuliah ya kan bahkan ada seorang tukang minuman tukang es di sebuah perguruan tinggi di negeri bisa sampai anaknya ada di situ juga di kampus itu Ngapain? Jualan es juga. Ya kita bahasa ya. Silakan. Ayah adalah orang biasa yang dengan kemampuan yang luar biasa. Silakan. Bunda. Ayah adalah sosok biasa dengan kemampuan yang luar biasa. Setuju tidak? Setuju. Seorang ayah itu mau dan bisa mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga. Betul? Ada istilah kaki di kepala, kepala di kaki. Betul? Banting tulang, tulang banting. Ya, kaki di kepala, kepala jadi kaki. Di kaki. Berangkat pagi, pulang. Ada yang berangkat pagi, pulang pagi? Ada kan? Makanya jadi seorang ayah ditanya capek apa enggak? Ditanya lelah atau tidak? Lelah. Tapi yang saya rasakan, secapek apapun seorang ayah tidak pernah menunjukkan capeknya kepada anaknya. Betul? Ahilman berangkat dari kota A ke kota B, dari kota B ke kota C, kota C ke kota D. Mohon izin, mohon maaf 3 hari 4 hari kadang-kadang baru sampai pulang ke rumah. Dengan izin Allah ditanya sama anak, ayah capek enggak? Apa jawaban saya? Enggak. Lusanya berangkat lagi, kata anak saya, ayah udah diem dulu di rumah gak usah pergi-pergi. Emang ayah enggak capek? Enggak. Buat siapa itu? Anak buat keluarga. Maka betul lah seorang ayah itu luar biasa. Jangan sampai kita menyakiti ayah. Apalagi ketika ayah kita sudah tua renta usianya. Betul? Kadang mohon maaf barangkali tubuhnya gak sekuat kemarin. Daya ingatnya gak seingat kemarin. Daya jangkau langkahnya gak seluas kemarin. Betul? Jangan sampai kita rendahkan karena dulu sebelum ayah sekarang tua renta adalah laki-laki yang paling hebat dalam kehidupan kita. Badanmu yang dulu kekar. Oh, ada lagunya itu. Makanya apalagi ayah sama anak perempuan. Ini bicara pengalaman saja. Saya ketika anak saya yang perempuan itu mohon maaf jatuh misalnya, terluka, yang sakit siapa? Ayah. Betul? Anak saya sekolah, sesibuk apapun saya jadi ayah pengen nganterin anak saya sekolah. Perempuan. Betul? Mohon izin, mohon maaf, mungkin nanti anak saya tumbuh dewasa akan ketemu laki-laki. Pasti saya pengen laki-lakinya seperti siapa? Seperti saya. Betul gak? Tapi kan susah nyari kayak ayah katanya gitu. Makanya saya mohon maaf ya, sedih kalau ada cerita seorang istri di KDRT oleh suaminya. Sedih. Yang paling sedih siapa? Ayah. Betul? Dari kecil kita jaga, dari kecil kita besarkan, kita sekolahkan, kita kasih makan, kita siapkan pakaian, tumbuh dengan kasih sayang, nikah dengan laki-laki lain, baru kenal setahun 2 tahun,
Setelah menikah dikasarin sama suaminya. Sedih gak jadi ayah? Maka kadang sayangnya seorang ayah susah diungkapkan. Beda sama ibu bilang sama anak. Kalau bilang sayang tinggal bilang sayang. Nah, ayah sayang sama kamu, betul? Ibu gampang bilang gitu. Ayah kadang susah, kadang sulit. Maka biasanya apa bahasa cinta ayah kepada anaknya? Satu, ada yang bisa bilang dengan ucapan, ada? Ada. Dua, barangkali susah mengungkapkan, tapi seorang ayah kadang dengan sentuhan, peluk. Anak saya 3 perempuan semua. Kalau saya pulang semuanya lari meluk. Aduh, itu kebahagiaan. Capeknya ayah langsung hilang. Betul? Bunda ada yang ganggu di sekolah, bilang sama siapa? Cuman bilang doang kata ayah, udah nah gak apa-apa, nanti ayah balas ya. Padahal kan gak dibalas sama ayah kita kan. Betul? Ayah sayang kepada anak kadang dengan ucapan, ada. Dengan pelukan, ada. Ada dengan pemberian, ada gak? Bunda jadi anak perempuan, mohon maaf, mau bilang sama ibu kadang-kadang suka sungkan. Tapi sama ayah tuh mohon izin, ayah pengen martabak. Tiba-tiba malam ada gak martabak? Kita gak nanya dari mana uangnya. Betul? Tiba-tiba martabaknya ada? Bilang sama emak kadang-kadang pelit. Dan itulah karunia terbesar saat kita diberikan ayah yang soleh dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat para ayah yang luar biasa dalam kehidupan. Nah ini sebelum ke jamaah, mungkin ada kaitan pertanyaan ini dengan ceramah tadi barusan ya. Tapi dibahas, dijawab singkat aja nih ya. Jadi ada pertanyaan dari netizen nih, dari Instagram ya, sudah masuk ke Jalan Dakwah BTV Official. Dari Nisha Anisha, pakai shin nih ya, Nisha Anisha. Saya mau curhat, kebetulan belakangan ini suami saya sedang mencari kerja. Setelah di PHK oleh kantornya, karena mencari kerja sedang susah, ia akhirnya ngebelain jadi ojol. Meskipun dia memiliki ijazah S1, saat pulang kerja suami saya selalu terlihat sedih karena belum dapat kerja. Bukan hanya dia, saya juga jadi ikutan sedih. Apalagi saat melihat dia main dengan anak saya. Belakangan ini suami saya tuh lagi pengen banget mudik keluarga, karena dia pengen banget minta doa sama ibunya secara langsung. Tapi belum ada uangnya. Nah, amalan seperti apa nih yang harus dilakukan istri agar rezeki suami atau ayah dari anak-anak saya ini bisa mengalir terus? Iya bunda. Ada 3 perempuan yang doanya mustajab. Ada berapa? 1 doa ibu untuk anaknya. Betul? 2 doa istri untuk suaminya. Dan yang ketiga doa anak perempuan untuk ayahnya. Dengan syarat ibunya, istrinya, anak perempuannya solehah. Jelas apa jelas? Jadi bunda mohon izin, mohon maaf, ketika bunda bilang sayang aku istri, doa mustajab. Bunda jangan sampai ketika bilang 3 perempuan yang mustajab, bunda ngerasa doanya tuh mustajab. Sayang, istri nih, istri doanya mustajab. Iya, tapi dengan syarat istrinya harus apa? Soleha. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda mau doanya dikabulkan oleh Allah? Bunda punya potensi jadi ibu sudah? Jadi istri sudah? Capek? Kok kayak tertekan gitu jawabannya? Jadi ibu sudah? Jadi istri sudah? Jadi anak perempuan sudah? Bunda berpotensi doanya mustajab dengan syarat apa? Solehah. Maka pertanyaan yang tadi, AA gimana biar suami saya
ayah dari anak-anak itu rezekinya mengalir, solehahkan wahai istrimu. Betul? Oke, tepuk tangan buat Ayah Hilman. Ya. Jadi supaya doanya diijabah harus jadi istri yang soleha, anak yang soleha, kemudian jadi ibu yang soleha, pokoknya istri yang soleha, ya. Jadi wanita yang soleha. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ini ambil nih Bu, ambil. Ini ambil. Silakan, siapa mau bertanya? Ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini KA. Lagi ya apa Kak? Izin AA. Ya silakan. Ada patut enggak? Enggak. Enggak ada, ya udah. Kenalkan nama saya Ibu Rokaya dari Ibu? Ibu Rokaya. Rogaya. Iya. Bu Rohaya, dari silakan. Majlis Talim Nurul Iman Masjid Ajami Al Ikhlas Sumur Batu. Sumur Batu Jakarta Iya, Pusat Bu ya? Sumur Batu. Jadi kalau mau mandi batu isinya tuh Bu. Sumurnya. Batu Bulu ya. Batu bulu Bu ya. Silakan Ibu. Izin AA mau bertanya. Iya, mau bertanya emang. Silakan. AA sebenarnya saya masih punya ayah, punya orang tua. Tapi orang tua saya tuh selalu gimana ya, selalu ngelah gitu kalau saya kasih makan, terus kasih minuman, kasih vitamin. Udah jangan ngurusin saya gitu kan. Terus saya mau sebenarnya saya pengen berbakti sama orang tua saya ini. Tapi orang tua saya kayaknya gimana gitu, gimana sih, risih. Gimana gitu. Bu? Maksudnya gimana Bu? Kayaknya risih gitu. Oh, Nggak usah dengan bantuan Ibu ya? diperhatiin. Nah, itu gimana solusinya ya, A? Mau dijawab pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau masih punya orang tua, ayahnya bisa dibilang cukup tua Bu ya? Dengan cukup tua itu ingin berbakti, memberikan vitamin supaya tetap sehat ya. Tapi ayahnya merasa, udah apa sih, nggak usah, merasa risih gitu Bu ya. Padahal kan ibu ingin berbakti ya kan. Nah, gimana tuh dengan sikap ayah seperti itu harus seperti apakah? Ada wanita yang bersikap gitu. Iya, Masya Allah. Bunda. Bunda. Biasanya yang AA tahu dan temukan, orang tua itu ketika usianya bertambah lanjut, sifat dan sikapnya balik lagi kayak anak kecil. Iya apa iya? Berarti Bunda mohon maaf, mungkin ayah kita teh risih karena mungkin bukan itu yang dia mau. Betul? Bunda tanya aja. Kalau kayak tadi minum, misalnya Bunda ambilin, ternyata ayah maunya mungkin Bunda nanya dulu. Ayah mau minum apa? Teh, apa kopi? Ibu bikinin air putih doang, ya marah lah. Iya mungkin Iya. kan. Jadi kadang kita kayak keanakan gitu kan. Disuruh makan, kadang-kadang harus bikin apa? Pesawat-pesawatan dulu kan muter. Artinya kita harus ngertiin. Ya. Jadi bukan kita yang harus dimengerti oleh ayah yang sudah berusia lanjut, tapi kita yang harus ngertiin, harus paham. Betul? Berarti yang pertama Bunda tanya, Bunda ngertiin perasaan ayah itu. Terus yang kedua, biasanya memang yang diuji itu biasanya kesabaran kita jadi anak. Betul? Karena sifat orang tua yang berusia lanjut balik seperti anak-anak, berarti kita jadi anak kudu apa? Sabar. Kudu sabar. Satu, Bunda harus ngertiin ayah. Dua, Bunda harus sabar. Betul? Yang ketiga, doa. Kan yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Mudah-mudahan ayah diberikan kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Pada saat orang tua kita sudah tua, biasa sifatnya kekanak-kanakan Bu. Makanya ibu jangan kasih vitamin.
kasih Yupi. Anak-anak. Ya, silakan. Proses selanjutnya. Ya, silakan. Ini Ibu. Ya, siapa mau nanya ini Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cucu Pujiati dari Majelis Al-Hasanah Jasinga Bogor. Saya ingin curhat sekaligus bertanya. Boleh. Silakan Bu. Jadi gini ya, kakak saya itu mau menikah. Wow. Wow. Kakak mau menikah. Terus. Wow, ini Menikahnya. Wow. Menikahnya dengan tidak seagama sama. Wow. Tidak menikah dengan yang seagama. Sama kita. Wow, Karbila. Di sini ya, jadi semua kami bersaudara itu tidak sangat menyetujui, pokoknya tidak setuju Tidak dengan setuju. pernikahan kakak saya itu. Tadi gimana bilangnya? Tidak setuju, ya. Akan tetapi ayah saya itu mungkin kebingungan. Bagaimana ya kepada anak saya ini, sebab dia tuh sayang sekali, kelihatan dari pancar wajahnya. Walaupun tidak menyetujui, tapi saking sayangnya, ya terpaksalah dalam pernikahan itu pun ayah saya itu menyaksikan sekaligus jadi wali pernikahannya. Jadi wali. Ya, Pergi di sini pagi pulang pagi. yang saya ingin tanyakan juga ke AA, mohon maaf. Dosakah seorang ayah yang betul-betul tidak ridho tapi dengan perjalanan lahirnya memang berjalan, batinnya tidak ridho, yakin itu? Lahir Yakin berjalan, itu, ya. Bu. Iya, lahirnya berjalan untuk menyaksikan pernikahan tersebut, tapi yakin batinnya dia tidak ridho. Dan satu yang saya bertanyakan, dosakah ayah saya? Yang kedua, bagaimana kami sebagai keluarga ini untuk menyikapinya kepada keluarga kakak saya itu satu yang ingin menikah kepada luar agama itu. Ya, mohon maaf, terima kasih. Mohon juga sama dijelaskan bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Jadi ya boleh Bu. Udah nyala. Ada tambahan ini mah udah mati. Iya udah. Ada tambahan nak? Iya. Mohon doanya juga ya buat ayah saya itu sekarang sudah nggak ada, udah meninggal. Iya. Ya. Yang mudah-mudahan walaupun ya Allah itu dosa, tapi mudah-mudahan Allah mau memaafkannya ya. Iya. Amin ya. Doa dari semuanya, mudah-mudahan ayah saya dimaafkan dari segala dosa-dosanya juga atas mengizinkannya pernikahan tersebut ya. Mohon maaf, mohon doa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama seorang ayah setelah mendidik, membimbing, mengarahkan, ngasih tahu, semua sudah kewajibannya itu. Tapi ketika anaknya nggak nurut, berarti seorang ayah lepas tanggung jawabnya. Ayah nggak berdosa. Dengan catatan ayahnya sudah ngasih tahu. Betul? Udah ngasih tahu, udah ngarahin, udah bimbing, udah ngejelasin. Jangan, gak boleh. Tapi anaknya masih tetap ngotot, maka ayah berlepas. Biarkan dosa itu tanggung jawab anaknya. Betul? Ayah itu akan nanggung dosanya kalau si ayah gak ngasih tahu. Gak ngajarin, gak ngebimbing. Betul? Dua, jangan sampai menggadaikan iman kita karena urusan cinta di hati kita. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Banyak orang yang begitu, ada nggak? Karena mengatasnamakan cinta walaupun beda agama dihajar terus. Jangan ya dek. Betul apa betul?
iman kita terlalu berharga untuk digadaikan seperti itu. Berarti kalau engkau mencintaiku, ikut agamaku. Karena kita akan berjalan bersama kalau syariatnya sama. Betul? Ya. Amin kita memang sama, tapi iman kita berbeda. Betul? Maka ini pelajaran. Ayah bunda sayang pemirsa, kuatkan akidah anak-anak kita. Betul? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Ya kita berdoa semoga ayah yang sudah tidak ada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Bu ya. Jangan kata tadi ingat jangan ya menggadaikan iman. Jangan ya Dek ya. Jangan. Iya kakak. Untung kakak belum kakek. Siapa lagi mau bertanya? Iya silakan mana? Yang mana? Ya silakan Ibu. Waduh, Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, saya Heni Listiani dari Majelis Taklim Al-Ajhariyah Sukatani Cikarang. Cikarang. Ini Cikarang ini Bu ya, asal Ibu tahu ya. Kota yang selalu dijanjikan pada saat ulang tahun. Apa tuh? Cikarang. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya Cikarang juga. Bener apa tuh? Silakan nanya Ibu Cikarang. Baik, saya mau curhat. Jadi waktu Kota apa? Tunggu Bu ya, sabar Bu. Ayo. Kota apa yang bikin gatel terus? Kota yang bikin gatel terus, kota apa ya? Garut katanya. Apa? Kok Garut? Ya udah gitu aja. Bilang kayak nggak tahu gitu loh ya. Ibu pura-pura nggak tahu aja Bu, kan biar jawab Bu. Saya yang tahu pura-pura nggak tahu. Iya. Ya Ibu Cikarang udah ya ngomong. Baik, saya mau curhat. Jadi waktu kecil itu ayah saya itu kerjanya serabutan, kadang kerja, kadang enggak. Lebih seringnya sih enggak kerja. Kerjaan Nabi Daud gitu ya. Iya. Hari ini kerja besok enggak gitu ya. Dan itu puasa ya, puasa. Iya. Yang kerja Puasa itu ibu saya. Jadi jika ibu saya kerja, ayah saya yang ngerjain kerjaan rumah dari mulai nyapu, ngepel, masak lain-lain lah pokoknya. Jadi menurut saya kebaikan ayah saya itu lebih mulia daripada sekedar hanya mencari nafkah. Dan pertanyaan saya, apakah ayah saya bisa masuk surga? Enggak tahu. Enggak tahu kok nanya ke saya. Bukan orang nanya. Saya kan juga enggak nungguin. Kita enggak tahu. Ya enggak tahu. Kalau nanya apakah bisa masuk UI, kita bisa tahu. Ya apakah ayah masuk surga? Ya enggak tahu tuh. Masuk surga mohon maaf Bu, benar bukan. Ya mohon maaf Bu ya. Iya. Kan saya enggak tahu kan. Apakah ayah saya masuk surga? Ya enggak tahu. Kalau masuk tentara mungkin kita bisa tahu Bu. Masuk Metro Mini mungkin bisa kelihatan. Iya. Coba ulangi pertanyaannya, apakah ayah saya bisa masuk surga atau termasuk zolim kepada keluarga karena belum bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, yang paling penting bagi seorang ayah atau suami itu tanggung jawab. Tuh 2, 3. Tanggung jawab. Urusan kurang, urusan banyak itu mah relatif. Betul? Yang penting apanya? Tanggung jawab. Ayah, suami kerja nyari nafkah. Hasilnya berapa bukan urusan dia. Yang penting apanya? Tanggung jawab. Betul? Tadi ayah beliau serabutan kerjaannya. Berarti ada nggak tanggung jawabnya? Masih ada kerjaannya? Urusan dapatnya berapa itu mah bukan urusan kita. Yang penting apa? Tanggung jawab. Betul? Yang salah mohon maaf. Yang tidak bertanggung jawab. Nggak mau kerja, nggak mau usaha, diem terus. Makanya ingat,
kemuliaan kami laki-laki itu, Bang Bedu, Ahilman, apa kemuliaannya saat kami bertanggung jawab dengan kami keluarga. Betul? Kami berangkat pagi, ya pulang sore, capek. Hasil bukan urusan kita. Tugas kita mah ikhtiar yang terbaik. Betul? Enggak apa-apa, suami kita mungkin ngasihnya kurang. Tapi percayalah, tanggung jawab dia menjadi seorang suami dan ayah itu adalah pahala yang besar untuk kita. Betul? Adapun pertanyaannya, apakah ayah saya masuk surga? Insya Allah. Selama dia menjadi ayah yang bertanggung jawab, tidak meninggalkan perintah Allah. Betul? Berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Betul? Insya Allah ayah bunda kelak masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah semua dilewati, menjadi anak sudah, kata A tadi, menjadi istri sudah, menjadi ibu sudah, mudah-mudahan menjadi wanita yang soleha, agar doanya diijabah dan bisa membuat ayah kita masuk surga. Amin. Dan semoga juga kita menjadi wanita yang soleha. Untuk itu kita berdoa bersama. Mari A, silakan A. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Sejenak kita berdoa kepada Allah sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami dengan rahmat-Mu. Cintailah kami dengan kasih sayang. Ya Allah, sayangilah keluarga kami. Ya Allah, sayangilah ayah ibu kami. Ya Allah, sayangilah keluarga besar kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan sikap kami jika pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan lisan kami jika bicara kami pernah menggores luka di hati ayah ibu kami. Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya, senangkan sisa-sisa usianya.
Ya Allah, jika orang tua kami, ayah ibu kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan ayah ibu kami yang telah wafat raudhah min riyadil jannah. Masukkan ayah ibu kami kelak ke dalam surga-Mu. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ayah ibu kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membalas kebaikan ayah ibu kami. Ya Allah, semoga doa-doa yang kami panjatkan menjadi hadiah terindah untuk ayah ibu kami. Allah, perbaiki hidup kami, istiqomahkan amal soleh kami. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khotimah. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama dengan keluarga besar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk doanya dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami untuk Instagram di @btvIDofficial dan Instagram @jalandakwahbtvofficial. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan silakan kirimkan melalui DM dan insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ahilman. Terima kasih telah menyaksikan Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah dan tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.